Orang-orang Israel merasa bosan dan gelisah. Sesudah lebih dari 1 tahun berlalu perjalanan orang-orang Israel, yaitu sejak mereka meninggalkan negeri Mesir menuju ke tanah Kanaan, tetapi mereka belum juga tiba di tanah perjanjian itu. Sehingga hal tersebut menimbulkan perasaan gelisah di hati orang-orang Israel. Setelah merasa gelisah, akhirnya mereka pun mulai mengeluh. Dan inilah alasan lainnya yang membuat bangsa Israel dalam perjalanan pengembaraannya di padang gurun tersebut menjadi gelisah dan mengeluh. Alasannya karena sebelumnya mereka telah dihitung dan diatur, dan mereka sudah siap untuk memasuki tanah perjanjian. Namun sampai pada hari itu mereka belum ada titik terang untuk dapat tiba dan memasuki negeri perjanjian. Bilangan 1 ayat 1-2. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Alasan lainnya karena mereka juga telah menyaksikan pertunjukan yang luar biasa dari kebaikan ilahi, yaitu berupa tanda-tanda yang jelas terhadap kehadiran Allah. Namun meskipun demikian, tetapi mereka masih belum juga tiba di tanah Kanaan. Dalam perjalanan yang panjang di padang gurun itu, akhirnya orang-orang Israel berkeluh kesah. Dan yang dikeluhkan oleh mereka diantaranya adalah tentang makanan. Seperti yang dituliskan dalam kitab Bilangan 11 ayat 1-15. Orang Israel menginginkan daging, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih yang biasa mereka makan sewaktu menjadi budak di negeri Mesir. Bilangan 11 ayat 4-6. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sesungguhnya pada waktu itu orang Israel sedang menderita memori selektif yang parah, yaitu ketika sebagian besar di antara mereka mengingat kepada makanan. Hal itu membuat orang-orang Israel melupakan kepada masalah yang lebih besar yang sebenarnya menimpa mereka, yaitu perbudakan serta kesulitan yang luar biasa ketika mereka hidup di negeri Mesir. Namun setelah mereka dibebaskan oleh Tuhan melalui Musa, mereka kini malah berkeluh kesah dan mengingat-ingat Mesir hanya karena masalah bosan terhadap makanan. Orang Israel telah bosan diberi makanan dari surga oleh Tuhan selama lebih dari setahun, yaitu mana. Dan kini mereka merasa gelisah dengan menginginkan sesuatu makanan yang lain. Padahal sebenarnya makanan mana tersebut dapat diolah dengan berbagai cara supaya mereka tidak merasa bosan. Kegelisahan orang-orang Israel itu mempengaruhi Musa yang menjadi pemimpin mereka, sebab memang tidak mudah untuk memimpin kelompok orang-orang yang sudah merasa gelisah dengan sedemikian rupa. Namun Musa tahu kepada siapa dirinya harus berpaling. Bilangan 11 ayat 11, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini?" Dan Allah tidak tuli dengan kebutuhan manusia ketika mereka merasa gelisah. Tuhan menjawab permohonan Musa yang ditujukan bagi orang-orang Israel yang tak bersyukur dan tidak tahu berterima kasih itu. Tuhan lalu memberi mereka burung puyuh untuk memuaskan rasa lapar mereka akan daging. Namun kemudian ternyata yang diinginkan oleh orang-orang Israel bukan hanya sekedar daging. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakbahagiaan, kegelisahan, dan kemarahan itu seringkali hanya sebagai pemicu saja dan bukan sebagai penyebab dari suatu konflik. Itu dibuktikan dengan adanya terjadi pertengkaran dan kesalahpengertian di antara orang-orang Israel. Misalnya pertengkaran atau kesalahpengertian antara Miriam dan Harun terhadap Musa. Dan sebagai bukti lainnya, kemudian orang-orang Israel memberontak terhadap kepemimpinan Tuhan bagi mereka. Sesungguhnya gelisah dan memberontak yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman perjanjian lama itu adalah karena keberdosaan sifat manusiawi umat manusia yang telah jatuh dan kekurangan damai batin. Dan sesungguhnya hal itu juga yang sering terjadi kepada kita umat manusia yang hidup di zaman sekarang ini. Kegelisahan adalah gerutu ketidakpuasan terhadap kehidupan. Kegelisahan akan bertikai untuk melawan keadaan kehidupan ketika semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kegelisahan dan pemberontakan itu sering timbul hasil dari kurangnya iman. Kekurangan iman ini kemudian dapat meledakkan pemberontakan yang terbuka terhadap Allah, yang akhirnya dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat mengerikan. Ada banyak makna rohani atau teologia tentang peristiwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Misalnya adalah tentang Musa. Musa dalam peristiwa ini adalah merupakan seorang yang melambangkan Kristus.
Sebagaimana Musa telah memimpin orang-orang Israel keluar dari perbudakan di negeri Mesir, maka saat ini Yesus juga memimpin kita melalui belantara kehidupan yang penuh tantangan ini, supaya kita dapat keluar dari perbudakan dosa di dunia fana ini untuk menuju ke tanah perjanjian surgawi. Sama seperti Musa yang tidak meninggalkan orang-orang Israel, meskipun mereka telah membuat Musa merasa kecewa, maka Yesus juga tidak akan pernah meninggalkan dan mengabaikan kita, meskipun kita telah begitu sering mengecewakannya. Turunnya mana di belantara juga merupakan sebuah simbol berkuasa tentang kepedulian Allah yang terus-menerus terhadap umatnya. Dan secara rohani atau teologis memiliki makna, yaitu sebagai sebuah pengingat tentang Mesias yang harus datang untuk memuaskan kelaparan rohani mereka. Sebab di Alkitab digambarkan dengan jelas bahwa roti sering dijadikan sebagai sebuah simbol makanan rohaniah yang memuaskan jiwa. Dan Yesus adalah roti hidup. Sebab hanya Yesus sajalah yang dapat memberikan kehidupan kekal. Yohanes 6 ayat 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kisah pengembaraan bangsa Israel di padang belantara ini adalah merupakan sebuah kisah klasik tentang umat manusia, dari rasa tidak berterima kasih, ketidakpuasan, dan kekurangan iman terhadap Sang Pencipta.